Teduh untuk masuk dalam ibadah penghiburan malam hari ini. Yang berikut adalah bagaimana menjadi pribadi yang sabar di balik proses hidup ini yang seringkali wajahnya. Dan saya hormati Bapak Pendeta dari Selamat malam dan Shalom. Segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu sidang penghiburan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, puji syukur untuk segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Sehingga malam hari ini atas perkenannya juga kita boleh dihadirkan bersama-sama di pelataran duka ini bersama dengan segenap keluarga yang berduka, membagi duka cita yang sedang dialami, memohon topangan dan penghiburan sejati yang datang dari Tuhan. Sebelum ibadah ini mulai, kami mohon maaf karena suara kita dengan panduan liturgi yang telah dibagikan kepada kita semua. Sidang penghiburan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memulai seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini. Saya persilahkan untuk masuk dalam ibadah penghiburan malam hari ini. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menanggapi peristiwa yang dinyatakan Tuhan di tengah-tengah keluarga besar almarhumah Ibu Damaris Bane, mari bersama dengan keluarga yang berduka kita menyembah Tuhan Allah, sumber kekuatan dan penghiburan lewat ibadah saat ini. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Amin. Kilalai Sanga Yesus, dalam ragam ingat akan nama Yesus. Kilalai Sanga Yesus, kamu Thomas susah, sangat namu pematana, umba-umbamu olai, malami sangana, kasendean suri
Disilahkan duduk. Saya akan membacakan untuk kita semua Kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 yang berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mari bersama kita responi nats pembimbing ini dengan menyanyikan penanian Masallo 154. Kemangimbo penaangku langan mati opuang dalam ragam jika jiwaku. Penaangku langan mati opuang adai melona tarima pamengana liman mi mangaku susi Yesu unolai tu parina dana papor yang ku ambe papor yang midadimo nimpa katanana puang mana patunduangku ilang kama parisan ku mengaku susi Yesu unolai tu parina dana paporya ku ambe paporami dadimo. Mari kita berdoa. Kepadamu, ya Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kami datang kepadamu dalam duka kami bersama dengan firman Tuhan, karena kami tahu hanya firman Tuhan sajalah yang dapat memberi kami kekuatan untuk dapat melewati kehilangan seperti ini. Diberkati setiap kami yang telah siap untuk membaca, mendengar, dan merenungkan, berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini, supaya oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti nama Tuhan Yesus penghibur yang sejati. Kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Segenap keluarga dan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dalam ibadah penghiburan malam hari ini, saya persiapkan dari kitab Perjanjian Baru 2 Timotius yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita.
Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Demikian firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan mendengar, menjadi tema yang akan kita renungkan bersama, bertitik tolak dari 2 Timotius 4 ayat pertama sampai 8. Teguh dalam perlombaan iman. Saudara-saudara, sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang mengikuti perlombaan tapi tidak ingin menang? Adakah? Ikut perlombaan tapi tidak menang, tidak mau menang. Kira-kira adakah di antara kita yang sangat suka ikut perlombaan atau setiap kali ikut perlombaan tetapi tidak mau menang? Saudara, rasa-rasanya tidak ada. Besar atau kecil lomba yang kita ikuti, pada dasarnya semua orang ingin menang. Walaupun mungkin hanya satu toples plastik hadiahnya. Ibu-ibu, baru-baru pasca kemarin di Toronipa banyak sekali lomba-lomba yang diadakan setelah melaksanakan ibadah Paskah. Walaupun hadiahnya tidak terlalu menarik, tetapi semua antusias dan pasti ingin menang. Saudara-saudara, Paulus memandang hidup kekristenan sebagai suatu perlombaan atau pertandingan. Bahkan tidak sekedar perlombaan, melainkan sebuah peperangan. Memutarbalikkan kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 1. Kedua, bahwa dalam perlombaan atau pertandingan, walau di tengah ancaman dan godaan, ia tetap setia kepada Tuhan, juru selamatnya selama hidup. Yang ketiga, bahwa Paulus memelihara iman. Pada masa-masa ujian berat, ketika keputusasaan hebat dalam hidup Kristus, tetapi tetap teguh memandang kepada Tuhan. Maka keteguhan iman yang dibuktikan dalam kesetiaannya melewati perkara hidup yang silih berganti, pada akhirnya membuat bisa bandingkan dengan Matius pasal 19 ayat 27. Luar biasa piala yang menanti orang-orang yang setia dalam melewati proses hidup yang tidak mudah. Luar biasa piala yang juga siap menjadi petarung sejati, sehingga mampu menyelesaikan pertandingan dalam hidup. Beriman kita pun tidak kurang, baik itu dari dalam diri kita, tetapi juga dari luar diri kita. Bagaimana menaklukkan
Banyak orang tersesat bukan karena tidak tahu jalan, tapi karena tidak bisa menguasai diri. Firman Tuhan mengajarkan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tapi justru banyak orang memilih dan lebih tertarik melawan kejahatan. Kalau orang berbuat jahat pada kita, kita balas dengan kejahatan. Orang bilang, sama Ji. Bukankah Kristus menginginkan dan merindukan kita melakukan yang berbeda? Karena itu firman Tuhan katakan, kalahkan kejahatan dengan kiri. Balas. Pipi kanan tuh. Kalau di pipi kiri mau di kanan. Doakanlah mereka. Tapi yang terjadi dalam kehidupan adalah tak jarang kita tidak bisa mengalahkan diri kita. Kita tidak bisa menguasai. Bagian yang berikut adalah bagaimana menjadi pribadi yang sabar. Kalau yang pertama harus mampu menguasai diri, ayat 5. Maka yang berikutnya di ayat yang sama menjadi pribadi. Kalau semua yang kita alami dan hadapi terjadi sesuai yang kita inginkan, tanpa diajarkan firman pun kita bisa bersikap baik. Tetapi bahwa jalan-jalan hidup kita atau perjalanan iman kita dan sungguh terjadi dalam sepanjang kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan, bukan hanya supaya kita mampu menguasai diri, tetapi juga menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi penderitaan. Hidup ini tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kesabaran menjadi salah satu kunci untuk dapat memenangkan hidup ini dengan tetap berada pada jalan-jalannya Tuhan. Kita baru saja merayakan Paskah dengan segala bentuk kegiatan yang menggambarkan betapa sukacitanya kita. Pribadi yang tidak berdosa, tapi harus menerima dan melewati jalan penderitaan. Pribadi yang mulia yang tidak berdosa, tetapi menerima siksaan diolok-olok. Kira-kira bagaimana respon kita? Firman Tuhan mengajarkan sabar menderita. Ada yang pernah berkata kepada saya, Bu Pendeta, bolehkah kalau berkhotbah jangan yang sulit-sulit, yang berat-berat? Saya boleh juga. Bisa Ji. Segala sesuatu yang kita sampaikan itu yang bersyukur, yang bersukacita. Tetapi bahwa hidup ini kita tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi balik proses hidup ini yang seringkali membuat kita menangis dan berteriak. Maka dibutuhkan kekuatan untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Bagaimana kita menjadi pribadi yang sabar? Sabar menghadapi hidup ini dengan segala proses yang ada di dalamnya. Injil. Itu tanggung jawab kita semua. Siapapun yang menerima dan percaya kepada Yesus, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Siapa yang percaya, baptis. Tanggung jawab iman untuk bercerita tentang Kristus. Kristus yang menderita, tetapi juga Kristus yang menang atas penderitaan dalam dunia dengan kebangkitannya. Jadi merenungkan firman tidak berakhir pada kematian Kristus, tetapi bahwa ada kebangkitan. Dan kebangkitan itulah yang menjadi pusat dari iman kita. Jadi
sebenarnya kalau gereja menghimpunkan kita dalam persekutuan, mengokohkan dan menguatkan dengan firman, tapi juga dengan pelayanan kasih. Ingat, bukan supaya gereja penuh, dan bukan supaya banyak anggota, tapi supaya amanat Dengan agung harga yang murah. tanggung. Di Jumat Agung saya katakan, jangan menganggap murah pengorbanan Tuhan. Keselamatan Bapak Ibu Saudara dan saya dibayar dengan darah Kristus. Itu tidak dapat disejajarkan. Kita tetap kuat, kita tetap teguh. Kita tidak lemah, kita tidak kecewa, apalagi menyerah. Melainkan dalam pengharapan terus melangkah, meyakini topangan dan kasih Tuhan yang teguh. Meyakini topangan dan kasih Tuhan yang sempurna. Mengapa dikatakan sempurna? Tidak ada yang tersisa pada Kristus. Tubuhnya, darahnya, cacian, makian, olok-olokan, tidak ada. Tidak ada yang tersisa. Karena itu pengorbanan Kristus, kasih Kristus adalah kasih dan pengorbanan yang sempurna. Maka tetap teguh berjuang menghadapi segala kesulitan, segala realitas hidup, bahkan kesedihan dan penderitaan dalam hidup, termasuk beban duka cita. Siapapun ketika berhadapan dengan duka cita pasti sedih. Sedih bukan karena kita tidak tahu kemana orang yang kita cintai pergi. Sedih karena kasih sayang, karena kebersamaan, karena semua yang sudah dan pernah kita alami dan tidak akan terulang lagi. Itulah yang membuat kita sedih. Itulah yang membuat kita menangis. Tetapi di tengah tangisan dan kesedihan karena kematian, kita punya pengharapan bahwa kematian kita bukanlah kematian yang sia-sia. Kematian kita berharga. Firman Tuhan, hidup orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan berharga. Demikian pun almarhumah, kematiannya berharga karena ia teguh di dalam imannya sampai akhir. Ia berjuang dengan segala keberadaan kehidupannya. Ia tidak undur dari imannya. Kita diingatkan bahwa kita punya pengharapan, supaya kita tidak lemah, kita tidak putus asa dan kecewa. Lebih dari itu, mereka yang boleh menang tiba pada garis finish akan memperoleh mahkota kebenaran. Maka ketika kita jadi permata, tak ubah kabut hitammu.
seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Karena Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, di setiap langkahku percaya. Engkau sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam menghibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan,
Kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami datang kepadamu malam hari ini dengan kerendahan hati, dalam kebersamaan ketika kekasih-kekasih kami dalam rumah ini mengalami duka cita. Kami bersyukur atas topangan-Mu yang meneguhkan mereka dan percaya bahwa Tuhan ada, bahkan selalu ada bagi segenap keluarga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengokohkan perjalanan iman kami, bahwa sesungguhnya di kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan, kehidupan ini ada hal-hal sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berikan kami kemampuan untuk tetap mengarahkan pandangan kami kepadamu, sehingga dikala jalan-jalan hidup yang kami lewati sulit, dikala penderitaan bahkan derayan air mata tidak dapat kami elakkan, kami tetap sungguh meyakini bahwa kematian bagi kami bukanlah sesuatu yang mencelakakan kami. Walaupun kami harus menangis, walaupun kami kehilangan dan bersedih, kuatkan, ditopang dan dihiburkan, bahkan diberkati segenap keluarga besar kami di tempat ini, sehingga duka cita yang sedang terjadi dan kami alami bersama tidak pernah membuat mereka ragu akan Tuhan, tapi sungguh meyakini bahwa kami bersyukur berdoa kepadamu atas perkenan-Mu menghimpunkan seluruh keluarga, sehingga boleh bersama-sama mengangkat beban duka ini, sampai ketika pada diberkati dalam terus menata dan mempersiapkan pelayanan di tengah-tengah duka ini. Anugerahkan kekuatan, kesehatan, sehingga di dalam semuanya itu pendampingan bagi segenap keluarga yang berduka boleh terus diemban sampai selesai. Terima kasih Allah Bapa di sorga, seluruh sidang penghiburan yang boleh hadir malam hari ini, bahkan sejak meninggalnya almarhumah sampai pada pemakaman esok hari. Tuhan memberkati dan menolong kami semua untuk tetap dapat menjalani kehidupan ini, tetapi juga menjadikan kesempatan hidup ini bagian dalam perjalanan iman bersama di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Puanta. Serengan di Puanta mintu katuamu angga kamaganaku nangga susanmu buang umposan atu na agad nalino tontong ungga sokani mitu na anta mangibo magando angga sarobudamu tangga kuduyasanan bagamaseana. Kita ulangi bait pertama.
sorongani puang ta mintu katuamu angga kamagyanganmu nakama susahmu puang umposan atu naagandalino tontong kasokan saru budamu tanglan tuduiku namang kamu mutiro tanda memang ana pasombo kapaisanan pagamaseana. Akan ami tontong
lambi komi Syaum pekara pai komi Ida Mase-masekan sama kario-riokan Uang kami kiro-kirokan makanan akan kami tontong usan dekat Moina tumarantan wai matangki Nabonong duka tu penangki Lamlaga tuka Umpeng lambi komi Syaum pengkara pai komi Minang lambe-lambi okua Maporaya mi tontong dari Podori duka Babatakan nikah Ditontong sabaran Moina tumarantan wai matangki Nabonong duka tu penangki Ramlaga tukang Umpeng lambi komi Syaum pekara pai komi Ilang lambe-lambi okua Kaporaya mi tontong dari Podori duka Pabatakan nikah Ditontong sabaran Podori duka Pabatakan nikah Ditontong sabaran Karena di tengah duka yang dialami keluarga kami di tempat ini, kami diberi kesempatan untuk boleh memberi bagian dari apa yang kami miliki melalui persembahan. Biarlah apa yang boleh kami bawa malam hari ini menjadi bagian dalam duka cita di sepanjang pelayanan gerejamu. Berkati hidup kami dan seluruh perjuangan kami selalu berkat bagi hidup kami. Kami sudah datang dan berdoa. Amin. Mengakhiri ibadah ini saya persilakan berdiri. Penyanyian Masalok 85 kalau lina obuang brende dalam ragam ya Tuhan pimpin jalan kalau lina obuang segenap keluarga jadilah kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan kita semua mari tetap berlomba dengan setia dalam setiap proses hidup yang kita jalani.
karena ada mahkota kebenaran yang dipersiapkan bagi setiap kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita, disilahkan duduk kembali. Selamat malam untuk kita semua dan shalom. Kami mengaturkan banyak terima kasih untuk pelayanan malam hari ini dari bidang kerohanian Kastor Kota Kendari. Atas nama Gembala Sidang DPD Yesus Gembala beserta Diaken dan Jemaat Yesus Gembala, kami juga berterima kasih kepada Ibu Pendeta Adriana Patintingan yang telah menopang keluarga dengan penghiburan sejati yang hanya berasal dari kebenaran firman Tuhan. Bung Melo, yang saya hormati Bapak Pendeta dari Gereja Pantai Kota Yesus Gembala Mendonga beserta Diaken, yang saya hormati Ibu Pendeta dari bidang kerohanian Kastor, yang saya hormati Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta dari beberapa denominasi gereja yang sempat hadir pada malam penghiburan malam yang terakhir ini. Semua Kastor atau yang mewakili beserta jajarannya sampai di tingkat wilayah. Yang saya hormati orang-orang tua saya dalam lingkup adik kasih saya Yusuf beserta keluarga dan Om Aping sekeluarga serta teman-teman. Tadi sebelum hujan saya sempat berpikir saya mau lewat kemana nanti ini karena semua tertutup kebetulan duduk belakang, tetapi tiba-tiba hujan akhirnya di depan saya pada langsung. Jadi puji Tuhan bahwa hujan kadang-kadang kita tidak suka, bahkan sering menimbulkan banjir. Tetapi manakala musim kemarau itu sangat dibutuhkan. Itulah kita manusia. Pada saat berlebihan sesuatu pasti tidak sesuai dengan keinginan kita dan itu merupakan suatu musibah. Oleh karena itu saya menyampaikan bahwa tugas saya sebenarnya berdiri di Warga Kapal Api itu ada 7 yang lain yang saya akan wakili dalam menyampaikan ungkapan bela sungkawa atas dipanggilnya Ibunda tercinta kasih kita yang dengan hormat saya sebut namanya Ibu Damaris Panne dalam usia kurang lebih malam terakhir almarhumah Damaris Panne yang telah mendahului kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, memang tadi ya sebelum saya berangkat dari rumah ada telepon dari sekretaris Kastor, sudah beberapa orang dihubungi, tapi dia masih titip sama saya ya kalau memang tidak ada yang hadir ya terpaksa ketua wilayah yang mengambil bagian. Nah itulah yang terpaksa saya harus berdiri di tempat ini. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, mewakili segenap pengurus Kastor, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa yang dialami oleh segenap keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah. Ya tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu bahwa akhir-akhir ini
Ya, ada banyak. Kastor mengalami kerusakan. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.